Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Al-haditsu tsani, hadis yang kedua dari kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. An Umar radhiyallahu anhu aidan, dari Umar radhiyallahu anhu juga, qala, beliau mengatakan, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, ittala 'alaina rajulun shadidu bayadith thiyab. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang laki-laki yang memakai pakaian yang sangat putih. Shadidu sawadi sya'ri, yang memiliki rambut yang hitam pekat. La yura alaihi atharus safari, yang tidak terlihat darinya tanda-tanda setelah perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada dari kami yang mengetahui siapa laki-laki tersebut. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai laki-laki tersebut duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, kemudian meletakkan kedua lututnya di depan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan laki-laki tersebut meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Wa qala, dan laki-laki tersebut berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, beliau bersabda, al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah. Islam itu adalah engkau bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimus shalah, dan engkau menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan menunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan, dan berpuasa bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, dan engkau pergi menuju haji ke Baitullah, in istata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu melakukan perjalanan menuju Baitullah. Qala sadaqta, maka laki-laki tersebut menjawab, engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, maka kami terheran-heran, terkejut, laki-laki tersebut bertanya dan membenarkannya. Qala, maka laki-laki tersebut berkata lagi, fa akhbirni anil iman, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan beriman terhadap hari akhir, dan juga beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Qala sadaqta, laki-laki tersebut mengatakan, engkau benar. Qala, kemudian bertanya lagi, fa akhbirni anil ihsan, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Qala, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Beliau menjawab, engkau melakukan ibadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak, dan apabila engkau tidak mampu melihatnya, melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Qala fa akhbirni anis saah, maka laki-laki tersebut bertanya lagi, fa akhbirni anis saah, kabarkanlah kepadaku tentang as-saah, tentang hari kiamat. Qala, Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, tidaklah orang yang ditanya lebih tahu dari orang yang bertanya. Qala fa akhbirni an amaratiha, maka bertanya lagi laki-laki tersebut, kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Qala,
Nabi menjawab, antalidal amatu rabbataha, seseorang budak perempuan melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki dan tidak memakai baju dan miskin, mereka bekerja sebagai penggembala kambing, kemudian mereka bermegah-megahan di dalam meninggikan bangunan. Tsumman talaqa, kemudian beliau pergi, falabithna maliyan, dan kami menunggu sebentar. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, ya Umar, wahai Umar. Nabi SAW bertanya kepada Umar, atadri manis sa'il, apakah kamu tahu siapa tadi yang bertanya? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Umar mengatakan, aku mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, maka Nabi SAW menjawab, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya yang datang tadi itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama adalah hadis ini mencakup beberapa dasar-dasar prinsip-prinsip yang mulia di dalam Islam. Sehingga sampai-sampai Imam Al-Qurtubi mengatakan hadis ini adalah ummus sunnah. Hadis ini adalah induk di dalam sunnah, induk di dalam ajaran Nabi SAW. Dan faedah yang lain adalah hadis ini menunjukkan bahwa perbedaan antara Islam dan iman. Sehingga Islam adalah mencakup amalan-amalan yang zahir, amalan-amalan yang nampak, yang terlihat, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Sedangkan iman adalah berhubungan dengan amalan batin yang tidak bisa dilihat, akan tetapi bisa diyakini dan dirasakan di dalam hati seseorang. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwa martabat yang paling agung, derajat yang paling agung adalah derajat ihsan. Karena derajat ihsan itu adalah seseorang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dia melihat Allah. Dan apabila dia tidak mampu melakukan derajat yang pertama ini, bisa melihat Allah seolah-olah bisa melihat Allah, maka dia berada di derajat ihsan yang kedua, yaitu dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya dalam segala kegiatan, aktivitas apapun yang dia lakukan. Faedah yang selanjutnya adalah faedah yang keempat, bahwa malaikat itu bisa berwujud, berubah bentuk menjadi seorang laki-laki atau seorang manusia. Yang kelima, faedah yang selanjutnya adalah adab di dalam menuntut ilmu di depan seorang guru, yaitu harus duduk dan bertanya, mendengar dengan seksama, dengan cara yang baik dan sopan. Yang keenam, hadis ini menunjukkan bahwa kiamat itu memiliki tanda-tandanya. Dan kita tidak tahu, meskipun sudah ada tanda-tandanya, kita semua tidak tahu, bahkan malaikat pun tidak tahu, Nabi tidak tahu kapan itu kiamat akan terjadi. Karena malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, Nabi tidak tahu dan malaikat Jibril pun tidak tahu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu kapan akan terjadinya. Faedah yang terakhir, bahwasanya termasuk di antara tanda hari kiamat adalah antalidal amatu rabbataha. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya ini menunjukkan banyaknya durhaka seorang anak kepada orang tuanya. Sehingga seorang anak itu seolah-olah menjadi tuan, menjadi raja,
menyuruh-nyuruh orang tuanya, dan orang tuanya diibaratkan sebagai seorang budak yang bisa disuruh-suruh oleh anaknya. Dan ini adalah termasuk tanda hari kiamat. Wallahu a'lam. Kaidah yang bisa diambil dari hadis ini adalah bahwa di dalam mengeluarkan fatwa seorang alim atau seorang ulama, dia boleh mengucapkan wallahu a'lam ketika dia tidak tahu, tidak mampu untuk menjawab pertanyaan mustafti, orang yang ingin bertanya tentang fatwa. Kemudian seorang alim itu ketika dia tidak tahu, dia boleh mengatakan wallahu a'lam, dan itu tidak menjatuhkan derajat seorang alim di dalam kealimannya. Kaidah yang kedua adalah bahwa malaikat Jibril mendatangi Nabi SAW itu mengajarkan agama. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat Jibril itu adalah guru dari Nabi SAW di dalam mengajarkan ajaran agama Islam ini. Begitu juga Nabi SAW belajar Al-Quran kepada malaikat Jibril alaihissalam. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.